cerita tentang makan pensil. Aku pernah cerita makan pensil belum sih? Ya, pernah. Saya pernah ya, udah nggak usah kalau gitu. Belum. Ada yang belum pernah denger. Dari sebelum. Pernah ya? Ya udah deh, kalau pernah nggak usah. Aku cerita hikmahnya aja sih. Ya dulu pas kelas 4 SD. Pas kelas 4 SD tuh aku lagi di kelas, terus apa sih namanya? Lagi melakukan hal biasa gitu ya, seperti anak kelas 4 SD lainnya gitu ya. bermain dengan alat tulis gitu ya, kayak biasa nggak sih, sama buku gitu kan. Terus itu aku suka pensil yang isinya banyak, yang kalau dilepasin satu nanti dimasukin dari belakang gitu ya. Tapi kalau yang di atasnya udah tumpul, copot lagi, masukin lagi dari belakang gitu kan. Nah, aku suka pensil kayak gitu. Aku selalu punya yang isinya warna-warni. Terus memang suatu hari itu tuh aku mainin pensil itu bukan dimainin sih, maksudnya sebenarnya mau diganti kan. Aku mau ganti tapi aku buka pensil itu dari belakang dari bagian tutupnya. Nah, terus pas dilepas ternyata memang si tutupnya itu masuk ke dalam mulut gitu ya, bukannya ya copot, malah masuk ke dalam mulut gitu kan. Terus pas masuk batuk-batuk lah gitu kan, batuk-batuk, dibawa ke kamar mandi, ditepok-tepok gitu kan, udah aneh banget. Terus satu sekolah akhirnya rame gitu ya. Nah, terus satu sekolah rame karena nggak keluar juga, jadi dibawa ke rumah sakit kan. Terus pas di rumah sakit, oh tenang aja Bu, ini masuknya ke kerongkongan. Ya, kalau kerongkongan itu kan di dalam tenggorokan kita ada dua ya, ada kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan itu yang nyambungnya ke pencernaan, tenggorokan itu yang nyambungnya ke pernafasan gitu. Jadi terus setelah sekian lama, seminggu kemudian ditunggu nggak keluar gitu ya, karena kalau dari pencernaan harusnya keluar lagi kan. Nah, itu nggak keluar, terus kemudian sakit gitu ya, demam tinggi. Ternyata pas dicek itu masuknya ke pernafasan, jadi masuknya ke cabang paru-paru, udah di bronkus gitu kan ya. Nah, gitulah pensil itu bersarang gitu di bronkus. Nah, akhirnya dibawa ke Hermina, terus di Hermina nggak ada alat operasinya, jadi harus dibawa ke RSCM Jakarta. Akhirnya dioperasi di sana. Lucunya tuh itu ya, mungkin buat anak kelas 4 SD gitu ngalamin kayak gitu tuh hal aneh gitu ya. Apa sih gitu ya, mending kalau bakso, mending kalau kancing, ini pensil gitu. Oke. Itu nggak tahu sih. Itu seingat aku, pas aku bangun dari operasi tuh ada banyak orang gitu ya di sana ya, ada kepala sekolah, sahabat-sahabat aku, ada keluarga juga gitu ya. Nah, di situ walaupun mungkin aku masih kecil waktu itu ya, karena aku bareng sama orang lain juga di rumah sakit, terus yang sebelah aku meninggal gitu ya. Kita sempat SD. Terus pas itu aku ini sih ingat juga, nangis gitu ya. Kenapa anak yang di samping aku tuh anak-anak juga, kenapa anak-anak udah bisa meninggal gitu ya. Aku pikir dulu umur orang tuh ya panjang gitu kan ya, umur normal manusia itu panjang. Sampai dulu juga pas aku masih kecil tuh, enggak kecil sih, pas aku masih SMP, pas aku ngira dari orang tua aku sakit, aku tuh nggak mikir beliau bisa meninggal gitu ya. Karena ya umur manusia tuh kayaknya sekitar segitu lah ya, 60-80 lah ya baru meninggal gitu kan ya. Tapi ternyata enggak gitu, kematian tuh bisa datang kapan aja gitu ya. Itu satu sih. Terus yang kedua, setelah masukkan pensil itu, pas aku pulang dari rumah sakit ke sekolah, terus sekolah kan ribut wow gitu kan. Awas hati-hati makan pensil, ada yang suka makan pensil, awas kamu dimakan gitulah gitu kan. Itu satu sekolah kayak gitu. Tapi aku dulu bukan tipe yang yang kepikiran soal itulah kayak gitu, enggak. Jadi biasa aja, justru malah candaan mereka aku candain balik gitu ya. Terus pas kunjungan ke Indofood kalau nggak salah, dari sekolah, dari SD. Nah, itu di sananya pas aku mau tanya, kan aku nanya megang mic, terus ada yang ngomong di belakang,
saya Muti, saya suka makan pensil gitu. Ya aku tahu aja sih gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya, makan pensil ini menurut aku menarik sih ya, menarik buat ngasih banyak cerita gitu di dalam hidup aku gitu ya. Terus apa namanya, walaupun memang ada efeknya sih sampai sekarang gitu ya, paru-parunya jadi agak mengecil gitu karena dulu ngambil pensilnya itu disedot angin yang ada di paru-parunya kan. Jadi paru-paru yang ininya mengecil, yang disedotnya gitu. Itu sih pokoknya kata ibu aku gini, kamu ini jarang sakit, sekalinya sakit habisin uang. Habisin uang gitu. Kita lucu aja sih, ya ketawa aja ya kita. Itu menurut aku ya kisah-kisah menarik gitu ya. Setiap orang punya kisah-kisah menarik dalam hidupnya gitu ya, yang nggak sama orang lain, dan ya itu buat cerita-cerita yang bisa kita tertawakan nantinya sih kayak gitu. Udah. Ya terima kasih banyak Muti. Semoga kita segala kejadian ya, kalau kita lihat anak-anak SD sebenarnya punya budaya bullyingnya tinggi banget ya. Dan Muti alhamdulillah bisa santai menikmati itu. Kalau aku pribadi punya cita-cita ingin mengentaskan bullying di SD. Karena pernah teman asrama ya, mungkin ada yang kenal, namanya Riyandi, 2011. Entah kenapa waktu itu tiba-tiba ngobrol di ruang keluarga, dia cerita, iya sih aku dulu juga pernah dibully gitu kan waktu SD. Makanya habis itu dia latihan silat sampai sabuknya, aku lupa sabuk apa gitu ya, sampai pokoknya dia nggak mau lagi dibully sama orang-orang. Jadi kayaknya di setiap orang, di setiap zaman ada, di setiap kita ada ya. Di sekolahnya aku ada yang suka nyekakin orang gitu kan, sampai benernya nyekakin orang, sampai semua orang tuh ngejulukin dia, kalau di bahasa Jawanya dog gajah bosok, tau nggak ya dog? Dog itu telur, gajah bosok gitu. Jadi dijulukin dog gajah bosok. Ya gitulah ya. Sama pencegahan apa? Kan suka dicek, nggak tahu sih. Masih itu sejulukinya kayak gitu. Jadi di semua kayaknya marak ya anak SD kayaknya, mungkin karena belum tahu ya. Jadi yang agak kuat merasa super dan sebagainya. Itu sih. Jadi benar kata Muti, setiap orang punya ceritanya masing-masing ya. Walaupun yang Muti bukan karena bullyingnya gitu ya, tapi ya menarik sih gitu. Siap, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu buat Muti dan teman-teman semua. Oke, cerita kali ini ratingnya dewasa ya. Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 bakal ada postingan terbaru di Spotify Pojok Gedung Kai.